Teman-teman, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian kalau di ilmu komunikasi bisnis itu ada dua macam komunikasi. Nah, video tentang ilmu komunikasi bisnis itu apa? Kita nanti ada di tayangan yang lain ya. Jadi gini, komunikasi itu ada dua macam menurut ilmu komunikasi bisnis. Yang pertama komunikasi verbal. Kalau kita sih biasanya nganggap kalau verbal itu cuma sesuatu yang disampaikan secara lisan, secara langsung lewat suara, misalnya by phone gitu kan ya, atau di televisi gitu, atau di radio. Tapi ternyata di dalam mempelajari ilmu komunikasi bisnis saya jadi tahu kalau komunikasi verbal itu bukan cuma apa-apa yang kita ucapkan secara lisan, tapi semua yang kita utarakan lewat tulisan juga itu termasuk dalam komunikasi verbal. Nah, ada syaratnya dan perbedaannya memang. Kalau komunikasi lisan, komunikasi verbal yang lewat lisan itu biasanya kita tahu ya lewat telepon, lewat via suara gitu ya, lewat siaran radio gitu, itu yang sampaikan secara lisan. Kita juga di televisi gitu, atau misalkan di channel YouTube kayak gini gitu ya. Tapi teman-teman, kalau yang komunikasi verbal secara tulisan itu kita harus tahu caranya menyusun dan mengungkapkan apa-apa yang ingin disampaikan oleh hati kita kepada pembaca gitu. Bedanya kalau yang pembaca itu kan, kalau kita menulis, kita sebagai penulis gitu misalnya, kita ditujukan kepada pembaca. Tapi kalau misalkan kita secara langsung lewat suara, itu ditujukan kepada pendengar. Saya kasih tahu tipsnya, ketika kita menyampaikan apa-apa yang pesan, atau misalkan kita lagi dalam rangka mengajukan proposal kegiatan gitu, atau project-project yang pengen kita usulin gitu ke teman-teman kita atau ke perusahaan gitu ya. Teman-teman kalau lewat lisan harus perhatikan intonasi suara. Karena kenapa? Intonasi suara itu tinggi rendahnya suara. Banyak terjadi kesalahpahaman itu karena penyampaian tinggi rendahnya suara, bukan dari apa yang diucapkan. Biasanya kita tidak bermaksud untuk marah misalnya, tapi karena nada suara kita tinggi jadi terkesan marah. Nah, hati-hati kalau ketika kita sedang mengajukan proposal. Satu, intonasi. Kedua, artikulasi. Harus jelas apa yang disampaikan, to the point-nya. Terus kita harus kuasai dulu materinya apa gitu ya teman-teman. Nah, artikulasi, intonasi, artikulasi, dan siapa sih audiens kita, siapa sih pendengar kita, kita harus sesuaikan ucapan kita. Kalau misalnya dalam formal kita menggunakan kalimat yang sangat formal, tapi kalau misalkan ke teman sebaya itu beda lagi. Nah, kalau teman-teman juga lagi kebingungan nih, kira-kira materinya belum paham gitu, tapi seenggaknya kalau memang diizinkan untuk baca, teman-teman bisa membaca dulu sebelum tampil. Jadi ketika tampil nanti pemilihan nada suaranya sudah tepat. Oke? Itu kalau lewat suara. Kalau lewat tulisan, yang pertama teman-teman harus tentuin dulu kita mau nulis tentang apa sih. Tema juga sama ya, temanya itu kan kalau tema secara garis besar, secara menyeluruh gitu ya, secara global. Misalnya temanya tentang teknologi, nah itu. Lalu kita kasih judulnya apa, misalnya mengenal teknologi robot gitu, untuk menuju Indonesia Emas 2045, itu judul ya. Tapi kalau misalnya udah kedua itu tadi, tema dan judul sudah ditentukan, maka kita buat kerangkanya dulu ya, kerangkanya. Tapi pastikan dulu kita harus menyimpan sumber referensi biasanya kalau lewat tulisan itu, karena kalau cuma sekedar opini kita biasanya kurang yakin, walaupun sebetulnya kita menyampaikan hal itu ketika kita sudah mendapatkan
semacam sumber yang kita baca gitu. Tapi kalau alangkah lebih baik ketika kita menyampaikan lewat tulisan, ditulis kembali sumber referensi yang kita tulis. Setelah itu kita tujukan opini kita masukkan di situ dan sampaikan pesan secara jelas lewat tulisan itu ya. Lalu penutup alias kesimpulan, oke? Selamat mencoba.